dekor ruangannya pakai jasa interior nggak? Pakai pasti. Nggak apa Kak, ini udah nyaman banget, udah enak banget. Pas. Provokatornya gitu. Ini udah ketahuan ya? Emang sendiri. Iya. Oh, saya tahu. Saya minum ya Mas ya? Silakan. Beli bunga buat si Yayang. Akhirnya sampai juga di Karawang. Haha. 6B-F11. Ya. Mumpung ada nih. Nah, sahabat rumah impian. Jadi saya punya rumah ya. Kurang lebih luasnya 90 meter. Mau saya dekor. Saya masih bingung konsepnya kayak apa. Nih Kak Eti nih, jago banget masalah ngedekor. Saya mau belajar. Saya kenal dia di sosmed. Mumpung waktunya dia ada nih, susah banget. Kita, yuk langsung aja yuk. Masuk. Masuk. Lucu kan? Dari pintunya bagus banget. Kak Eti. Kak. Hai, Halo. Kak Adit. Iya. Ayo masuk yuk. Makasih Kak, buka dulu ya. Ayo. Mas Adit, ayo Wah, masuk. Kak Eti Ini rumahnya rumahku. asik banget, Kak. Bersih, nyaman, rapi. Alhamdulillah, padahal nih Mas Adit, Hah? ini rumahnya kecil. Awalnya tipe 38, tanah 90. Nggak apa-apa Kak, ini udah nyaman banget, udah enak banget. Pas. Aku dekor ruangannya pakai jasa interior nggak? Kalau ngelihat kayak gini ya, rapihnya, bersihnya, pasti pakai, ya kan? Enggak dong. Masa? Enggak, cuma berdua aja sih desain bareng suami. Kemarin kan sempat ngobrol ya, katanya Mas Adit juga pengen Iya, desain rumah pengen kan? dekor rumah, nggak pakai jasa desain interior. Iya, biar Soalnya- lebih hemat. Sahabat rumah impian, rumah yang nyaman itu tidak harus selalu luas atau besar ya. Bahkan tidak mesti selalu mewah dan mahal. Mungkin banyak di antara kita sering berkecil hati memikirkan biaya membangun atau mendekor rumah. Jika dihitung-hitung, memang memerlukan budget yang tidak sedikit. Nah, bagaimana caranya ya bikin rumah dengan bangunan standar, tanpa arsitek, tanpa desain interior, irit budget, tapi bisa dibuat jadi keren dan cantik. Awalnya sih nggak pernah memikirkan konsep rumahnya bakal seperti apa. Seperti yang ada di beberapa ruangan di rumah kita pun kan, kita memadukan beberapa gaya. Ada Skandinavi, ada retro. Pengennya sih rumah kelihatan lebih nyaman. Bukan cuma buat kita penghuninya, tapi juga kalau ada temen yang main atau yang datang tuh mereka tuh kalau ke rumah kita tuh ngerasanya nyaman aja, betah gitu. Yang pasti semua ruangan di rumah ini tuh ada fungsinya tuh terpakai gitu ya. Unik nih Kak, ini asik nih. Saya suka konsep ini. Nah jadi gini kan, saya pengen cerita nih. Kan saya punya rumahnya nggak besar, ukurannya 90 meter. Jadi bangunannya itu masih orisinil dari developernya. Saya pengen bikin ya dibikin asik lah kayak gini Kak. Bisa Mas Adit, awalnya juga waktu aku beli rumah ini ya, ini kan bangunannya standar. Sama lah kayak developer, bangunan developer pada umumnya. Di belakang itu malahan belum ada dapur, jadi tanah 3890 itu kita cuma dapat 2 kamar, ruang tamu sama dapur kecil, ada tambahan tanah di belakang. Nah gimana nih caranya supaya kelihatan rumahnya agak luas kan? Akhirnya tanah sisa itu kita lebarin buat tambahan dapur di belakang. Mas Adit juga bisa kok. Rumah yang tadinya bilang kecil itu kelihatannya
luas gitu. Sebenarnya rumah ini konsepnya apa, Kak? Kalau sekarang mungkin orang bilangnya itu konsepnya eklektik ya. Oh, Gitu. campuran gitulah. Iya, campuran. Kayak di ruangan ini Iya kan. nih, permainan warnanya asik banget nih, Kak. Ini laci-laci gitu yang warna-warni. Terus, tapi ini semuanya pastel-pastel gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Sebenarnya sih pengennya kelihatan rumahnya itu luas gimana sih, hindarin aja barang-barang yang besar. Oh. Jadi Mas Adit kan lihat ya, Oh, berarti untuk mensiasati rumah ruangan yang ruangannya kecil. kecil biar kelihatan luas. Ah. Hindari simpan barang-barang yang besar gitu. Kayak di sofanya ini nih, Kak. Kan warnanya hijau. Emang di ruang tamu ini permainan warna ya lebih banyak kan ya? Iya karena kan udah dominan putih. Iya. Dominannya udah putih. Kalau dikasih warna pucat lagi, Jadi nggak hidup gitu iya. ya? Kayak ini nih pajangan-pajangannya kan ada warna-warnanya juga. Oh, iya, iya. Gitu. Nah, ini nih. Mm-mm. Ini unik banget sih nih. Ini beli di mana kok kayak gini? Ini nggak beli loh Mas Adit, Ah, aku bikin. masa? Aku bikin waktu itu ada sisa kayu ceritanya. Aku modalin beli besi. Besi dibantu sama tukang sih, masangnya aku nggak masang sendiri Mas. Dibantu sama tukang, dipasang dari atas tuh diikat. Jadi deh. Ini ruangan apa nih, Kak? Ini koridor menuju dapur sih. Dari Cile. dapur. Nah, kalau ini nih pintu warna biru ini apa nih? Coba, Ini toilet. ini toilet. Yang Oh, ini ini? apa coba? Tempat cuci. Bukan. Apa dong? Bukan kamar juga sih. Iya. Ini ceritanya kamar mandi Mas Adit. Asik ya? Aku tuh bedain ya kamar Kecil, mandi. bagus ya? Kalau pagi kan kita suka rebutan tuh. Iya, buang air. Iya, yang satu pengen mandi. Akhirnya Berarti- gimana caranya belajar dari pengalaman sih, gimana caranya nggak rebutan kalau pagi. Yang satu tetap bisa mandi, yang satu tetap bisa melakukan hajatnya. Hajatnya. Lucu kok. Karena ruangannya udah putih nih, Ah. makanya gimana caranya supaya kelihatan nggak putih ya, tetap lagi mainin warna. Oh, main warna Main dari warna. biru, kuning. Ruangannya kan udah sempit nih jalannya, Ah. jadi kita pakainya pintunya yang sliding aja gitu. Oh, jadi mensiasati kalau ruangan udah sempit. Kalau kita pakai pintu buka gitu kan? Iya kan sempit kan, Bukanya ganggu udah jalan juga kan. Nutupin jalan. Kan nggak, jalan masuknya juga sempit kan, Sempit. dalam juga nggak terlalu besar kan space-nya gitu. Akhirnya dipakai pintu geser gini. Iya. Nah, koridor ini dibuat fungsional juga loh. Dinding yang berseberangan dengan toilet dijadikan rak penyimpanan buku built-in yang dibuat menyatu dengan dinding. Widih, jadi lebih efisien dalam menghemat tempat ya. Nah, bagi sahabat rumah impian yang masih bertanya-tanya, penting tidak sih dapur kotor dan dapur bersih dibuat secara terpisah? Sebenarnya sih, tergantung dari kebutuhan setiap individu. Dan tentunya, ketersediaan luas ruangan. Kalau senang memasak dan ingin dapur selalu terlihat bersih terorganisir, maka tak ada salahnya memiliki keduanya. Sedangkan dapur bersih hanya digunakan untuk tempat penyajian atau sekedar menghangatkan makanan. Space di dapur kotor ini pun dibuat lebih besar dibandingkan dapur bersih, agar aktivitas memasak bisa lebih leluasa. Eits, walaupun namanya dapur kotor, tapi tetap harus dirawat kebersihannya seperti dapur Eti ini ya. Haha, kan jadi nyaman juga, bisa langsung menyantap hidangan di meja makan yang masih satu area dengan dapur kotor ini. Mas Adit masuk yuk. Nah ini kamar anak-anak nih. Nih. Kamarnya si kecil sama kakaknya nih. Iya. Gitu. Suka nih, aku suka nih ukurannya pas nih. Segini nih enak nih Kak, aku suka kalau kamarnya Kak. Aslinya sih nggak luas Mas Adit ini tuh. Aslinya kecil ya. Sempat yang pernah aku ceritain kapan yang hari lo Mas Adit. rumah sebelah itu dijual terus Kakak beli terus digabung. Nah, Nah, iya. ini batas ininya. Ini batas pembatas dari ruangan Gitu. rumah aslinya Rumah gitu. aslinya. Karena kita butuh space yang agak besar, Ah. akhirnya udah kita bobok sedikit gitu supaya anak-anak berdua dalam kamar ini tuh leluasa gitu aktivitasnya. Jadi emang nih konsepnya itu monokrom, laki banget sih kayak. Cowok banget Cowok ya. banget. Dominannya putih sama hitam ya. Ingin membuat ruangan minimalis terlihat lebih luas? Pas banget nih. Salah satu tipsnya adalah
Dengan menghadirkan warna monokrom ini, apalagi kalau diterapkan di kamar, kedua warna ini dapat memberikan kesan tenang, membuat penghuni kamar jadi lebih nyaman. Sekalipun hanya warna hitam dan putih, namun keberadaan warna monokrom justru dinilai modern loh. Kedua warna ini terlihat sangat kontras. Satu sisi terlihat kalem, namun di sisi lain terlihat lebih terang. Jadi emang sengaja nggak pakai lemari? Ya memang nggak mau, kakak nggak mau pakai lemari, katanya biar gampang kalau ngambil apa-apa gitu ya, praktis. Praktis. Juga nggak kelihatan sempit kan Mas Adit ya? Pas, gini malah lebih enak emang, lebih lapang gitu ya kan. Nah ini area sini nih. Ini area belajarnya anak-anak. Nah ini. Meja belajarnya kakak supaya nggak kelihatan terlalu polos, saya tambahin wall sticker. Oh iya, gitu. tadinya. Terus ada komputer mereka bisa ngetik-ngetik di sini. Ambalan ini untuk piala-piala beberapa prestasi mereka. anak-anak biar mereka selalu ingat. Saya simpannya di sini gitu. Nah, ini siapa yang hobi foto nih? Ini siapa yang hobi foto? Yang hobi foto saya sama kakak. Oh, gitu. Yang paling besar gitu. Cobain ya kak ya. Cobain. Hobi jadi suka sharing lah ya. Berdua. Oh, sharing tentang foto ya. Nah, itu pintu apa tuh kak? Nah, pintu rahasia. Waduh, kayak Doraemon. Pintu rahasia. Mas Adit mau lihat? Ayo, yuk. Penasaran kan? Ini pintu rahasia sebenarnya nih connecting pribadi Mas Adit. Ada siapa Mas Adit? Oh, Mas Adit Oh, ya. iya. Kenalin ini Mas Adit, suami aku. Apa kabar, Mas? Iya. Udah muter-muter, Mas? Udah sama cerita-cerita kapan hari Iya. ya Mas Adit. Nah. Ngobrol-ngobrol. Ini nih kan ini ruang tamu. Ini Iya. ruang tamu. Dari ya. rumah yang kakak beli itu yang dibobok itu. Iya. Ruang tamu. Jadi jalan masuknya dari sini nih Mas Adit. Jalan masuk Tadinya? awalnya, Awalnya? pintu masuk utama kan. Akhirnya kita ngobrol ya gimana ya caranya supaya satu connecting aja, kita tutup akhirnya jadi jendela, tetap dapat ventilasi juga kan, Sirkulasi udara juga ya. Iya, sirkulasi udara. Lantainya dari dulu emang kayak gini apa gimana nih? Enggak, ini sebenarnya Ini provokatornya nih. Ini udah ketahuan ya? Emang sendiri. Iya. Oh, saya tahu. Kalau suami mungkin ngalah aja kan. Daripada nggak aman. enggak juga Mas Adit. Tadinya tuh ubinnya emang udah mulai rusak ya, jadi udah mulai pecah-pecah gitu ya. Kita cari keramik yang nggak terlalu mahal tapi lucu gitu kan. Waktu itu kan lagi trennya tegel kunci Tegel ya, kunci, tapi ya. kan kalau tegel kunci kita lumayan lama kalau pesen, Oh, jadi iya. cari yang jadi. Ini harganya juga lumayan miring gitu. Tapi membedakan ya antara ruang sebelah dengan yang ini jadi beda. Iya nih ya? beda. Ini Jadi- kesannya kalau ini sih saya pengen ada kesan jadi retro-retronya retro dikit. gimana Iya. gitu ya kan? Putih dominan tapi nggak monoton putih juga kan. Dibantu sama keramiknya yang ada motif gitu. Oh, berarti di sini konsepnya agak-agak retro ya. Iya. Mas, Oke, ruang apa tuh Mas? Sana? itu ruang nyantai banget itu. Gimana kalau saya nyantai-nyantai kita bertiga? Boleh. Gimana? Ini kafe ala-ala ini. Oke, ala-ala. Sabar Rangga. Kita lihat ya Mas Adit. Yuk. Yuk Mas Adit, kita masuk ke area belakang ya. Nah. Mas, aduh aku Ini- nih. Oh ini terbuka ya? Iya, Iya. emang sengaja terbuka, jadi kita nggak tutup. Pantry, kalau masak kan udara masak bisa kebuang langsung. Sebelah ada musola juga. Lebih adem juga Lebih di musola. adem. Pantry musola itu emang sengaja dibikin outdoor gini kak? Iya, sengaja dibikin terbuka. Jadi kita pakai angin Angin cuma-cuma. angin cuma-cuma. Kita nggak usah pakai AC, tapi angin cuma-cuma. Angin cuma-cuma. Berarti mas nih, Ya. ini itu ruangan yang rumah sebelah yang dibobok itu berarti? Betul. Iya, rumahnya. Jadi connecting kita tuh utamanya dari belakang ini, Mas. Oh, belakang ini nih? Iya, area belakang ini. Kalau tadi kan kita connecting pribadi lah ya untuk keluarga. Kalau ini connecting utama. Connecting utama Utamanya. di area belakang. Di area belakang. Ini bikin apa gimana nih? Ini bikin balik lagi nih dari sisa hasil kerjaan yang difungsikan akhirnya jadilah seperti ini. Ini kan kayu bekas sih Mas Adit, bukan bekas nggak terpakai ya. Tiap ruangan aku perhatiin nih ada pepohonan, Ada pohon-pohon, tanaman ya, tanaman hidup.
Yang di depan tadi tuh tanaman hidup juga loh Mas Adit gitu. Yang kita pilih sih cara pemeliharaannya yang pasti nggak terlalu sulit gitu. Lebih asri. Dan seger, Mak. Seger ya. Ini area favorit saya. Keren buat nongkrong asik ngopi-ngopi Kafe nyantai. ala-ala ya. Kafe ala-ala. Kita sebutnya kafe ala. Kafe ala-ala. Saya minum ya Mas ya? Silakan.